Tapi lo paling nyaman tuh di mana? Di genre yang mana? Lo kan udah muter-muter nih, udah keliling, udah rock, udah R&B and soul, ballad, dan R&B and soul lagi gitu. Ada nggak sih zona nyaman? Gue paling nyaman di saat gue nyanyiin lagu yang gue rasa itu adalah lagu yang jujur sih sebenarnya. Lagu yang jujur. Jadi gue nggak, itu kenapa buat gue kayak gue mengkotak-kotakan sebuah lagu, gue genrenya gue kotak-kotakin, gue mau genre ini aja, gue nggak mau nyanyi lagu lain. Buat gue agak terlalu naif. Kenapa? Benar sih. Karena gue memilih musik karena ini adalah salah satu media yang buat gue cara gue bercerita dan gue bebas berekspresi. Jadi gue nggak mau dibatasin tuh kayak, lo ngapain sih nyanyi lagu ini, ngapain nyanyi lagu kayak gitu. Padahal kayak tujuan gue bernyanyi adalah gue menceritakan cerita kan. Jadi kayak kalau ditanya nyaman genre apa, semua genre gue nyaman karena gue bisa. Gue tahu gue bisa juga gitu. Lo mau suruh gue nyanyi lagu rock gue bisa, suruh nyanyi lagu pop bisa, R&B bisa. Iya sih, benar sih. Berarti emang serba bisa dan palu gada nih kayak. Iya, buat produser yang mau mencari-cari kan. Tapi kalau bagus lagunya, kalau nggak bagus jangan. Oh gila. Bener sih, benar. Iya kan? Bener, kita harus suka juga. Betul. Tapi lo kan berarti udah lama banget nih ya, cukup lama dari 2012, udah hampir 11 tahun, 10 tahun. Lo pasti punya dong pendengar lo gitu. Pendengar lo pernah nggak sih protes kayak, udah lah gue lebih suka lo tuh di rock, lo di R&B gitu? Lucunya lumayan sering sih, even until now ya. Iya kan? Even sampai kemarin gue rilis My Favorite Cocktail, ada orang yang kayak, aduh kenapa nggak kayak Tak Berhenti? Ya kan? Ya itu kenapa kan beda banget vibes-nya kalau didengar. Even di saat gue kemarin dulu, waktu itu ngeluarin Tak Berhenti, kenapa nggak kayak Lucy Blig gue? Nah, iya. Pada saat gue ngeluarin Lucy Blig, kenapa nggak kayak Jiva? Jadi terus, itu akan terus ada, dan buat gue kayak, gue cuma menyampaikan kepada semua yang dengerin lagu gue kayak, yakinlah kalau misalkan gue akan merilis sebuah karya, itu adalah sebuah karya yang gue rasa karya yang buat gue bagus dan worth it untuk gue sampaikan ceritanya kalian. Jadi ini bukan masalah genre lagi, lebih kepada masalah cara gue untuk gue bercerita dan sharing kepada para pendengar gue sih. Iya, walau mau gitu. Genre mau genrenya apapun. kayak apa, bentuk lagunya kayak apa, buat gue kayak gue nggak mau gitu kotak-kotakin untuk itu. Iya, lo pengen ya udahlah sebebas gue mau nyanyi apa gitu. Betul. Kan. Terus abis itu menurut lo nih yang paling sulit tantangannya? Paling sulit tantangannya konsisten sih. Konsisten. Itu selalu jadi challenge buat gue, apalagi lo masih nyambi ini juga ya. Sebenarnya bukan masalah nyambi bekerja dan kawan-kawan sih, menurut gue kayak semua orang punya side hustle masing-masing lah gitu. Cuman once gue memilih sebagai menjadi seorang solois, yang berat sebenarnya bukan berat sih, gue nggak boleh bilang berat. Yang paling challenging adalah untuk jadi terus konsisten. Dulu berkarya. Bisa konsisten berkarya, konsisten lo terus eksis di industri ini gitu. Dulu di saat lo ngeband, lo punya 2-3 orang untuk ngingetin lo kayak mana lagunya. Ayo kita harus berangkat, ayo kita harus bikin ini. Di saat lo sendiri siapa yang mau gitu, kalau bukan diri lo sendiri. Betul. Jadi jaga konsistensi itu sih yang menurut gue kayak, oke ini challengingnya di situ. Which is, yaitu buat gue suka di challenge gitu. Cuman beratnya adalah ya lo men-challenge diri lo sendiri sekarang. Wah. Wow, iya. Berarti sekarang lo yang punya kontrol juga terhadap diri lo. Berarti Jiva juga udah nggak ada ya? Jiva gue nggak bisa bilang nggak ada karena kita waktu itu pas terakhir 2018 ya, kita pulang tour 2017, 2018 mutusin kita nggak bisa bilang bubar, kita bilang kita vakum. Sampai sekarang. Vakum. Kita masih, maksud gue kayak, gue sama anak Jiva pun kayak yang produce single pertama gue itu di Mas Wibisana gitar Jiva. Terus Anka juga beberapa kali Anka sekarang udah based di Bali sama istrinya. Beberapa kali gue ketemu dia pun kayak kita masih punya interest yang sama karena kita ngomong bukan masalah band, bukan masalah genre, tapi kita ngomongin musik. Jadi saat kita ketemu kayak kita udah gak peduli sama masalah yang terjadi di masa lalu gitu. Di saat kita dulu bikin band kita adalah cekcok internal segala macam, kita udah gak ngomongin itu, kita ngomongin kayak oke, musik apa yang sekarang mau bikin. Gue bikin musik kayak gini, oke, apa yang bisa gue bantu? Pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Malah saling support gitu sih. Saling support banget. Iya. Tapi lo kangen ngeband gak? Kangen banget ya. Wah, iya sih. Itu kenapa sebenarnya kayak gue kalau bisa dibilang gue dari mulai gue mutusin buat gue jadi solois gitu, gue bisa gue bikin jadi solois, gue bikin namanya band gue nyebut dengan namanya The Southern Souls. Jadi personel band gue itu ada 5 orang dan mereka itu personel tetap di band itu. Itu yang bakal temenin lo kalau live performance. Live performance sama mereka terus gitu. Jadi kayak
gue tetap dapat vibe bandnya. Kenapa? Karena gue tetap punya band gue sendiri. Gitu. Gue di panggung bisa interaksi bebas dan seru sama mereka karena gue manggung selalu sama mereka. Gitu. Jadi gue nggak mau kehilangan vibe kayak ngebandnya banget gitu. Gue tetap berangkat, gue mau full band ya. Gitu. Iya sih, karena kalau misalnya kalau di Spotify sama live tuh beda banget. Apalagi kalau ada full bandnya, betul. Ya kan.